Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fajar Satriadi, NIM saya 221011401917. Saya kuliah di Universitas Pamulang. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan arsitektur dan organisasi komputer. Apa sih itu arsitektur dan organisasi komputer? Arsitektur komputer itu merupakan rancangan konseptual yang menjelaskan bagaimana si sistem komputer ini disusun dan berfungsi secara logis. Di dalamnya itu mencakup cara berbagai komponen utama seperti CPU atau bisa dibilang Central Processing Unit, memori, serta perangkat input dan output saling berinteraksi untuk menjalankan instruksi dan mengolah data. Kita sederhanakan, arsitektur komputer ini membahas bagaimana perangkat keras dan perangkat lunak itu bekerja sama dalam menjalankan proses komputasi. Konsep ini juga meliputi desain set instruksi, pengalamatan memori, serta mekanisme pengendalian data dan sinyal di dalam sistem. Tujuan utama dari arsitektur komputer ini untuk memastikan komputer itu dapat menjalankan program secara efisien, cepat, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Selain itu juga, arsitektur komputer ini juga mempertimbangkan aspek kinerjanya, kompatibilitas, dan kemampuan pengembangan sistem di masa depan atau yang akan datang. Lalu kita masuk ke organisasi komputer. Organisasi komputer adalah cara kerja nyata dari sistem komputer yang menunjukkan bagaimana setiap komponen perangkat keras itu diatur dan saling berinteraksi untuk melaksanakan fungsi yang telah ditentukan oleh arsitektur komputer. Jika arsitektur komputer lebih menekankan pada rancangan dan konsep logisnya, maka organisasi komputer ini fokus pada implementasi fisik dan mekanisme kerjanya. Tujuan utamanya adalah untuk mengoptimalkannya kinerja, kecepatan pemrosesan, dan efisiensi penggunaan sumber daya pada sistem komputer. Melalui pemahaman organisasi komputer, seorang teknisi atau perancang dapat mengetahui bagaimana suatu sistem dapat bekerja lebih cepat, hemat energi, serta dapat diandalkan dalam berbagai kondisi kerjanya. Lalu kita masuk ke komponen sama fungsinya. Di sini kita bisa lihat ada 4 komponen dan 4 fungsinya juga. Itu pertama ada CPU, Central Processing Unit, yang punya fungsi untuk mengontrol dan mengeksekusi instruksi. Lalu ada memori utama atau main memory, fungsinya itu untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Lalu ada input-output, berkomunikasi dengan dunia luar, pengguna, atau perangkat lain. Lalu ada unit control atau ALU, bagian dari si CPU-nya sendiri. Itu fungsinya untuk mengatur jalannya instruksi dan melakukan perhitungan logika atau aritmatika. Di sini kita masuk ke struktur CPU, Central Processing Unit. Yang pertama itu ada ALU, Arithmetic Logic Unit, melakukan operasi aritmatika, ada tambah, kurang, kali, bagi, dan logiknya sendiri ada AND, OR, dan NOT. Lalu ada CU, yaitu Control Unit, mengatur urutan eksekusi instruksi dan mengontrol aliran data antar bagian komputer. Lalu ada register, penyimpanan sementara yang berkecepatan tinggi. Lalu kita masuk materi kedua, yaitu ada hierarki memori. Hierarki memori atau piramida hierarki itu menunjukkan bagaimana komputer mengatur berbagai jenis memori berdasarkan kecepatan dan kapasitasnya. Lapisan atas seperti register dan cache
itu memiliki kecepatan tinggi, tetapi kapasitasnya kecil dan lebih murah. Sedangkan lapisan bawah seperti hard disk dan penyimpanan eksternal memiliki kapasitas besar namun lebih lambat. Nah, konsep ini juga sangat penting karena membantu sistem komputer bekerja lebih efisien dan menempatkan data sesuai kebutuhan aksesnya, sehingga proses pengolahan data itu bisa berjalan dengan cepat dan optimal. Nah, lalu kita masuk ke bagian analisa hierarki. Di sini saya nggak masukin gambarnya, cuman kalau misalnya kita analisis itu ada piramida berbentuk segitiga. Ada 3 bagian. Yang pertama itu ada register, cache memory, dan main memory. Nah, di bagian tengahnya itu ada secondary storage. Di bagian paling bawahnya itu ada offline storage. Di bagian paling atas itu ada register di dalam CPU yang paling cepat tapi kapasitasnya kecil. Lalu ada cache memory dekat CPU dan dia untuk mempercepat akses data. Lalu ada main memory, memori utama untuk program yang sedang dijalankan. Nah, di bagian tengahnya itu ada secondary storage, yaitu ada hard disk dan SSD, penyimpanan jangka panjang. Lalu yang paling bawahnya itu ada offline storage, itu ada CD, flash disk atau cloud, penyimpanan eksternalnya. Nah, singkatnya adalah semakin dia ke atas itu lebih cepat aksesnya, tapi lebih kecil kapasitasnya dan lebih mahal. Lalu semakin ke bawah itu lebih lambat, tapi lebih besar kapasitasnya dan lebih murah. Selanjutnya kita masuk ke materi sistem bus. Sistem bus adalah jalur komunikasi yang menghubungkan berbagai komponen komputer dan merupakan jalur komunikasi utama dalam komputer yang berfungsi menghubungkan berbagai komponen penting seperti CPU, memori, dan perangkat input-output agar dapat saling bertukar data dan instruksi. Tanpa ada sistem bus, setiap komponen komputer akan bekerja secara terpisah dan tidak dapat berinteraksi dengan baik. Oleh karena itu, bus dapat dianggap sebagai urat nadinya si komputer ini yang mengalirkan informasi di dalam sistem. Secara umum, sistem bus ini terdiri dari sekumpulan jalur atau kabel yang membawa sinyal data, alamat, dan kontrol. Jalur-jalur ini juga digunakan untuk mengirimkan informasi dari satu komponen ke komponen lainnya dengan cara yang terkoordinasi. Sistem bus ini bekerja dengan prinsip berbagi jalur. Lalu di mana beberapa perangkat dapat menggunakan jalur yang sama, namun hanya satu perangkat yang bakal dapat pengiriman atau mengirimkan data pada satu waktu untuk menghindari tabrakan data tersebut. Sistem bus ini juga berperan sangat penting karena menjaga sinkronasi dari efisiensi komunikasi di dalam komputer, karena memastikan juga setiap komponen dapat berinteraksi tanpa gangguan. Lalu dalam komputer modern ini juga terdapat pula internal atau eksternal. Bus internal menghubungkan bagian dalam CPU dengan perangkat luar seperti hard disk atau kartu grafis. Lalu kita masuk ke 3 jenis utama sistem bus, yaitu ada data bus, address bus, dan control bus. Pertama adalah data bus, itu mengirimkan data antar komponen yang bisa digunakan untuk mentransfer data antara CPU, memori, dan perangkat lainnya. Lalu ada address bus, menentukan lokasi memori yang diakses dan bisa membawa informasi tentang alamat memori tempat data akan diambil atau bakal disimpan. Lalu ada control bus, mengatur sinyal kontrol dan perintah seperti sinyal baca, tulis, atau interupsi untuk mengatur jalannya komunikasi antar komponen.
Nah, mungkin itu saja materi penjelasan dari materi saya. Selebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.